Maka qiraah Nafi' al-Madani dari riwayat Warsh sekarang. Maka begitu pun dia sama. 3 perkara seperti Hamzah. Pertama al-isba'. Berarti mad wajib dibaca panjang. Dan yang kedua naql. Dan naql ini adalah pada al-a'la. Maka hamzahnya dihilangkan. Kemudian harokat lam yang sakinah diberikan harokat hamzah yang dihilangkan. Jadi dihilangkan hamzahnya, harokatnya tetap ada, dipindahkan ke lam. Jadi la. Kemudian di belakangnya apa? Dibaca taklil. Ini bedanya dengan hamzah. Kalau hamzah tadi al-imalah al-kubra, maka di sini wan naql ma'at taklil. Jadi dibaca seperti Abu Amr al-Basri. Le. Maka di sini al-isba ibtigha panjang, kemudian naql la, dan kemudian taklil le. La le, la le. Maka kita baca illa batigha wajhi rabbihil a'la. Illa batigha wajhi rabbihil a'la. Maka ini perbedaan antara qiraah Hamzah dengan qiraah dari undur sagal aula sagal streaming. Maka ini qiraah dari Hamzah dan juga dari Warsh. Maka perbedaannya dan persamaannya jelas. Perbedaan dari keduanya di ujungnya. Antara al-imalah al-kubra qiraah Hamzah dan at-taklil qiraah Warsh an-Nafi'. Dan di sini selalu kita ulang, kenapa qiraah Warsh di sini menjadi taklil la'le, dan qiraah Hamzah dengan sakit al-a'le? Maka jawabnya karena takhrij mereka keluar dari permasalahan Hamzah. Maka al-Arab jika bergabung makhraj lam dengan Hamzah seperti al-a'la. Sebagian dari Arab susah menyebutkan al-a'la. Antara al, lam sakinah, makhrajnya di mana? Di lisan. La lilu al. Dengan hamzah a, al a. Maka hamzah makhrajnya deep, inside, di bawah dari throat, di bawah dari tenggorokan yang paling bawah. Dan lam al di lisan. Jadi al-a, 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 al-a'la, susah sebagian Arab. Maka diwakili dengan qiraah Warsh an-Nafi' diberikan jalan keluar. Dan Khalaf an Hamzah diberikan jalan keluar. Maka jalan keluar dari Khalaf al-Hamzah an Hamzah dengan sakit. Maknanya dibaca al, kemudian berhenti dulu, baru masuk kepada hamzahnya. Maka dibaca tadi al-a'le, al-a'le, berhenti di lam, al, baru a'le. Adapun Warsh mencegah untuk bertemu langsung dengan hamzah. Di sini menurut qiraah Arab dihilangkan saja hamzahnya. Kalau tadi sakit untuk persiapan al-a, al-a. Kalau di sini hilangkan saja hamzahnya. Maka qiraah Warsh tanpa hamzah. Namun untuk
menunjukkan bahwa di situ tadinya ada hamzah, alamat dari harokatnya fathah, kasroh, dhammah itu dipakai, dipindahkan kepada yang sebelumnya. Mana yang sebelumnya? Alif lam. A'la sebelumnya al. Maka dipindah kepada lam menjadi la le. Bukan al, a-le, tapi la le. Maka inilah dari 5 qiraah yang kita bagi kepada 10 qura'. Maka kalau kita simpulkan qiraah jumhur, catat Asim, Ibnu Katsir, Abu Ja'far, Ya'qub, Ibnu Amir. Kelimanya seperti yang kalian hafal, hafaz an Asim, illa batigha'a wajhi rabbihil a'la. Dan qiraah dari jumhur di sini ibtigha dibaca mad. Wajib apa maknanya? 4-5 ay mutawassit. Illa batigha'a wajhi rabbihil a'la. Dan qiraah yang kedua dari Abu Amr sama persis kecuali di akhirnya dengan taklil. Illa batigha'a wajhi rabbihil a'la. Dan sama seperti ini qiraah yang ketiga oleh Al-Kisai dan Khalaf Al-Ashir, di akhirnya berbeda dengan dibaca dengan imalah al-kubra. Maka kita baca illa batigha'a wajhi rabbihil a'la. Dan qiraah yang keempat, qiraah hamzah. Di sini ada 3 perbedaan dengan jumhur, al-isba' dan as-saqt dan al-imalah al-kubra. Maka kita baca illa batigha'a wajhi rabbihil a'la dengan al-imalah al-kubra. Dan yang terakhir qiraah dari Wars an-Nafi' dengan 3 juga perbedaan, al-isba' wan naql wat taqlil. Illa batigha'a wajhi rabbihil a'la. Illa batigha'a wajhi rabbihil a'la. Adapun dari segi ilmu al-i'rab, illa batigha', illa min adatul istithna, dari huruf-huruf pengecualian, exception. Dan dia karena harf la mahala lahu minal i'rab. Ibtigha di sini masdar dari bagha ya bagi, ibtigha ala wazn iftial. Dan di sini ibtigha kenapa mansub? Karena dia mustatsna bi illa. Dia yang dikecualikan. Kalau tadi illa adatu al istitsna, huruf-huruf yang mengecualikan, kalau bahasa Indonesianya kecuali. Nah, mana yang dikecualikan? Misalnya semua menulis kecuali, siapa yang tidak menulis? Kita berikan contoh. Kecuali siapa? Kecuali Muhammad misalnya. Illa Muhammadan. Maka dari jumlah ini kullu tullabi yaktubuna illa Muhammadan. Maka illa dikatakan apa tadi? Harf istitsna, pengecualian bahasa Indonesianya. Dan Muhammadan apa namanya? Yang dikecualikan dari semua santri yang menulis kecuali dia, berarti yang dikecualikan. Nah, yang dikecualikan ini dinamakan mustatsna minhu, i'rabnya mansub. Maka tadi illa Muhammadan, kecuali hanya Muhammad. Begitupun di sini illa ibtigha'a. Kenapa mansub? Karena dia adalah mustatsna bi illa, wa alamatu nasbihi al-fathah illa ibtigha'a. Dan di sini dia dalam keadaan masdar, ism di sini. Illa ibtigha'a wajhi rabbihi. Maka kenapa di sini wajhi? Mudhaf ilaih. Maka ibtigha tadi masdar ism, maka dia dengan wajhi bertemu ism dengan ism, maka mudhaf ilaih.
ibtigha'a wajhi rabbihi. Maka rabbihi mudhaf ilaih dari wajhi. Maka rabbi majrur dan dhamir ha juga mudhaf ilaih dari rabb. Maka berapa banyak mudhaf ilaih? Ibtigha'a wajhi rabbihi. Maka banyak dari mudhaf ilaih di sini. Al-a'la, tinggal al-a'la di sini. Rabbihi al-a'la. Maka al-a'la sifat atau na'at untuk Rabb. Dan Rabb di sini dalam keadaan tadi i'rabnya majhur, wajhi Rabbi. Maka Rabbi di sini sifatnya adalah al-a'la. Maka al-a'la sifat untuk Rabb dalam keadaan majrur, maka dia juga majrur al-a'la. Namun majrurnya mana? Alamatu jarrihi al-kasrah al-muqaddarah mana aming duhuriha at-ta'adzur. Maka selesailah dari i'rab. Maka di sini kita bisa mengartikan dengan baik dan benar. Sebelum kita masuk kepada tafsir, illa btigha'a wajhi rabbihil a'la, kecuali karena mengharap wajah Rabbnya yang maha tinggi. Wajah Rabbnya yang maha tinggi. Berarti ini pengecualian dari jumlah yang sebelumnya. Di mana di ayat yang sebelumnya disebutkan wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Maka dia memberikan infak itu tidak berharap rasa syukur dari siapapun untuk dibalas, kecuali ibtigha'a wajhi rabbihil a'la, kecuali mengharapkan wajah Allah Jalla wa'ala. Maka inilah dari hasil i'rab kita mengetahui kecuali apa? Ibtigha, kecuali mengharapkan ibtigha, mengharapkan, menginginkan wajah Allah yang maha tinggi. Maka dari segi tafsir tidak ada tafsir dari salaf, dari Qatadah, dari Ibni Abbas dan yang lainnya. Maka cukup di sini dengan kita memberikan tafsir yang merupakan makna dari misalnya Imam At-Tabari ataupun Ibnu Katsir atau Ibnu Qalil. Ada Ibnu Qalil, Ibnu Katsir saja, Tabari wa Ibnu Katsir, tanpa Ibnu Qalil. Taib. Maka cukup dengan tafsir-tafsir mereka. Maka disebutkan oleh Imam At-Tabari illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la nasban, dalam keadaan mansub ibtigha, alal istitsna min makna wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Maka maknanya kata Imam At-Tabari, lihat Imam At-Tabari juga ahlul lughah. Maka ulama zaman dulu ahlul lughah, ahlul tafsir, ahlul hadis, ahlul qiraah. Berbeda dengan zaman now. Zaman now doktur. Doktur apa? Spesialis akidah. Doktur spesialis lughah Arabiyah. Doktur spesialis ilmu hadis. Masuk kepada fakultas-fakultasnya. Namun orang zaman dulu alim, ulama, al-alamah, dari berbagai cabang ilmu dia mumpuni. Kenapa? Itulah. Karena mereka belajar dengan sistem talaqi. Bagaimana gurunya? Gurunya jago di ilmu hadis, dia jago ilmu hadis. Gurunya jago di ilmu lughah Arabiyah, dia jago lughah Arabiyah. Gurunya jago ilmu faraid, dia akan jago ilmu faraid misalnya. Adapun masuk kepada seperti sekarang di university dimasukkan fakultas-fakultas, dipersempit ilmu, maka khusus doktur cabang apa? Hadis, kuliah hadis. Doktur cabang apa? Kuliah dari lughah Arabiyah dan seterusnya. Maka Imam At-Tabari alim ulama fil hadis dan Quran dan tafsir. Maka dia juga jago dalam permasalahan nahwu, dalam masalah i'rab. Maka illa ibtigha nasban, harus dia itu mansub ibtigha karena mustasna dari illa tadi. Maka maknanya katanya dari ayat wa mali ahadin indahu min nikmatin tujza, ay wa ma yu'ti ladzi yu'ta wa ma yu'ti ladzi yu'ta min malihi
multamisan min ahadin thawabih illa ibtigha wajhi rabbih. Sehingga kalau kita artikan dari ayat yang sebelumnya, wa mali ahadin indahu min ni'matin tujza, maka tidak mengharap dia memberikan sedekah itu dari rasa syukur dari manusia, illa ibtigha, kecuali ibtigha, kecuali pengharapan, mengharap wajah Allah yang maha tinggi. Karena tinggi sifat untuk Rabbihi al-a'la, Robnya yang maha tinggi. Maka ini yang bisa kita berikan dari ilmu tajwid, yang mana ilmu tajwid kita di sini dari tafsir surat Al-A'la. Dan dengan ini insya Allah kita tutup pelajaran tajwid ini di pelajaran yang akan datang kepada ayat yang ke-21, akhir dari ayat. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka